Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada kesempatan video kali ini kita akan membahas lagi bukunya Berani Tidak Disukai. Kemarin saya telah membahas bahwasanya trauma itu tidak ada menurut buku ini ya. Jadi ini bukan menurut saya ya. Argumen semua yang akan sampaikan di segmen untuk membahas buku Berani Tidak Disukai adalah itu bukan perkataan saya, tapi ini masuk akal juga gitu. Saya menerimanya. Sekarang pada kesempatan kali ini yaitu manusia menciptakan amarah. Kenapa bisa? Mungkin kamu telah aneh gitu ya mendengar hal ini. Apakah benar manusia menciptakan amarah? Oke, kita akan jelaskan. Sebenarnya manusia itu menciptakan amarah. Amarah itu hal yang diciptakan oleh kita sendiri untuk memenuhi suatu tujuan. Nah, pada suatu hari si pemuda tersebut pergi ke kedai gitu, pergi ke kafe. Dia memakai jaket yang sangat bagus, jaket yang benar-benar dia idam-idamkan atau jaket kesukaannya. Datang si pelayan dan pelayan tersebut menumpahkan kopi ke jaketnya. Otomatis si pemuda tersebut marah, woi, gitu. Dia berteriak kepada pelayannya. Gila kau, misalkan. Dia marah kepada pelayannya. Intinya si pemuda tersebut mencaci maki si pelayan tersebut karena telah menumpahkan kopi ke dalam jaketnya gitu. Nah, dia ceritakan itu kepada filsuf yang ada di dalam buku ini ya. Kata filsuf, kamu menciptakan marah gitu. Dan si pemuda benar-benar ngotot, saya tidak bisa mengendalikan amarah saya. Saya benar-benar sangat marah gitu. Dan otomatis aja teriak gitu kepada si pelayan tersebut. Enggak, no, kata si filsuf. Nah, kata si pemuda, hoi, ini sangat mendadak sekali. Ini terjadi begitu saja gitu. Aku langsung marah aja gitu, tidak tahu gitu. Enggak, kata si filsuf. Andaikan seperti ini, dia memberikan suatu cerita lagi. Ketika kalau misalkan kamu membawa pistol atau membawa pisau di pesak kamu, misalkan, apakah kamu akan menusuk pelayan tersebut, kata si filsuf. Dan pemuda langsung mencengang. Woi, itu adalah kalimat yang ekstrim katanya. Kalau misalkan kita mengikuti logikamu, kamu tidak bisa mengendalikan marah, otomatis kan kalau misalkan kita membawa pisau, terus kita marah, mungkin kita akan menusuknya ya. Terus kata si pemuda tersebut, lalu bagaimana kamu bisa menjelaskan kemarahan ini? Jadi mudah saja, kata filsuf tersebut. Kau marah itu adalah tujuan kamu untuk kamu bisa berteriak. Dan kenapa kamu berteriak? Itu tujuannya agar menindas seseorang tersebut, agar menekan kepada si pelayan tersebut, agar pelayan tersebut mendengarkan apa kata pemuda tersebut. Jadi itu adalah tujuan kamu sendiri. Woi, bagaimana mungkin, kata si pemuda ini. Jadi kata si filsuf, tujuan berteriak itu datang lebih awal. Ya. Jadi kamu ingin berteriak dan ingin menindas orang, dan kamu menciptakan emosi marah. Nah, seperti itulah intinya. Sebenarnya kita itu mungkin bisa menasihati si pelayan tersebut dengan cara kita tidak marah-marah gitu, santai aja, ngobrol biasa gitu. Nah, seperti itu. Dan ini terdengarnya mengabaikan emosi manusia gak sih, kalau menurut kamu gitu. Ini kayak mengabaikan emosi manusia ya. Terus pada akhirnya filsuf tersebut menceritakan suatu cerita. Kalau misalkan benar amarah ini tidak bisa kita kendalikan, ada suatu contoh yang sangat familiar di kalangan kita ini. Misalkan nih, seorang ibu-ibu sedang memarahi anaknya. Dia ngomel-ngomel, dia menindas anaknya, dia teriak-teriak kepada anaknya. Intinya memarahi anak lah. Kalian pikirkan saja bagaimana. Seperti itu, menarahi anaknya. Terus ada telepon berbunyi, dan ibunya menyadari ada telepon berbunyi. Dia mengangkat telepon tersebut, dan ternyata itu adalah wali kelas anaknya. Dan dia langsung berperilaku sopan. Langsung dia menelpon dengan sangat sopan dan santai. Nah, itu adalah bukti, kata si filsuf. Bahwasanya ya kita bisa sebenarnya mengendalikan marah gitu. Karena itu bukti tersebut, ibunya langsung tidak marah gitu ya. Dan ini mungkin familiar gitu ceritanya. Mungkin kalian pernah dimarahi ibu kalian, terus ketika ada orang lain, ibu kalian jadi biasa saja. Nah, itu adalah suatu bukti bahwa ya amarah ini bisa kita kendalikan gitu. Tidak begitu saja, tidak gitu. Jadi kamulah yang menciptakan amarah tersebut. Nah, jadi pada kesimpulannya, amarah itu bisa kita kendalikan banget. Contohnya ketika ada telepon berbunyi dari wali kelas si anak tersebut, si ibu tersebut bisa dengan pelan dan santai menjawab teleponnya. Berarti sudah bisa disimpulkan bahwasanya amarah ini bisa kita kendalikan. Nah, jadi ini adalah konsep dari buku ini gitu ya, bacaan dari buku ini. Dan sebenarnya si pemuda yang dalam buku ini juga belum memahami hal tersebut. Dia masih tidak menerima hal ini, dan mungkin juga kamu yang nonton masih tidak menerima. Wah, saya itu sering marah dan itu terjadi begitu saja. Nah, dan pada intinya saya akan membahas terus buku ini karena ini masih di bawah gitu. Ini baru halaman berapa gitu. Nah, mungkin nanti kamu akan mengerti setelah saya menjelaskan hal lainnya gitu. Nah, sebenarnya ya intinya kita review aja buku ini gitu.